Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blindsidetrail.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Pada bulan Juni tahun 1996, seorang wanita muda cantik hilang. Dia terakhir kali terlihat sedang makan malam dengan Thomas Capano, seorang pengacara berpengaruh dari Wilmington, Delaware. Keluarganya sangat khawatir ketika dia tidak muncul di sebuah acara keluarga dan segera memberitahu polisi. Dia berubah dari orang hilang menjadi korban pembunuhan. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, latar belakang. Thomas Capano dan Anne Mary Fahey makan malam di restoran Panorama di Front Street di Philadelphia pada tanggal 27 Juni tahun 1996 sekitar pukul 19.00. Thomas Capano terkenal di dunia politik Wilmington, Delaware karena pernah bekerja untuk mantan jaksa agung. Saat ini dia adalah mitra di kantor Wilmington dari sebuah firma hukum yang berbasis di Philadelphia. Anne Mary Fahey bekerja sebagai sekretaris pengangkatan untuk gubernur Delaware saat itu, Tom Carper. Itu bukanlah makan malam yang menyenangkan. Pelayan restoran yang ada saat itu melihat mereka seperti pasangan yang sedang bertengkar. Mereka terlihat jarang mengobrol. Anne Mary mengatakan kepada Capano bahwa ia ingin mengakhiri hubungan mereka yang sudah berjalan selama 3 tahun. Tapi Capano tidak setuju. Setelah makan malam, pasangan ini kembali ke Wilmington dan singgah terlebih dahulu di rumah kontrakan Capano. Capano telah menyewa rumah tersebut sejak ia berpisah dari istrinya yang telah dinikahinya selama 24 tahun. Capano bersikeras agar Anne Mary masuk ke dalam agar mereka dapat berbicara karena dia tidak ingin perselingkuhan mereka berakhir. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni, Anne Mary tidak terlihat datang ke pesta makan malam yang diadakan oleh kakaknya. Kakaknya khawatir ketika dia tidak bisa menghubungi Anne Mary, jadi dia menghubungi kepolisian negara bagian Delaware pada hari Minggu tanggal 30 Juni. Dia meminta mereka untuk menemuinya di apartemen lantai 3 Anne Mary di 17 and 18 Washington Street. Kakaknya memberitahu polisi, tidak ada yang mendengar kabar dari Anne Mary yang juga merupakan sekretaris gubernur sejak hari Kamis. Ketika polisi melihat-lihat, mereka menemukan beberapa barang belanjaan yang belum dibungkus di atas meja yang termasuk beberapa barang yang mudah rusak. Apartemennya tampak berantakan yang menurut saudara perempuannya sama sekali tidak sesuai dengan karakter Anne Mary karena dia biasanya rapi dan teratur. Di kamar tidurnya, polisi menemukan beberapa pasang sepatu di lantai bersama dengan tasnya. Di atas tempat tidurnya terdapat sebuah kotak pakaian yang masih menyimpan sebuah setelan celana yang mahal. Di dalam tasnya terdapat dompet dan kartu identitasnya, tetapi kuncinya tidak ditemukan. Adiknya mengatakan kepada polisi bahwa dia menghubungi seorang pria yang Anne Mary kencani sejak September tahun 1995, Michael Scanlon, seorang bankir di Wilmington. Michael akan menjemput Anne Mary untuk pesta makan malam. Ketika dia menelpon untuk mengkonfirmasi pertemuan malam itu, dia tidak pernah mendengar kabar darinya. Detektif Robert Donovan dari Departemen Kepolisian Wilmington dipanggil ke tempat kejadian. Berdasarkan apa yang dilaporkan oleh keluarga Anne Mary dan apa yang tertinggal di tempat kejadian, para penyelidik merasa curiga setelah melihat situasi yang ada. Mereka menemukan surat-surat yang ditulis untuk Anne Mary dari Thomas Capano yang menyatakan cintanya pada Anne Mary. Mereka juga menemukan sebuah buku harian di mana salah satu catatan terakhirnya menyatakan bahwa dia senang akhirnya bisa mengakhiri hubungannya dengan Capano.
Dia menggambarkan Capano sebagai orang yang gila kontrol dan maniak yang tidak aman. Yang mengejutkan saudara perempuan dan keluarganya adalah bahwa Anne Mary tidak pernah berbicara kepada mereka tentang Thomas Capano. Bagian 2, hubungan Thomas Capano dan Anne Mary. Thomas Capano adalah anak tertua dari 4 bersaudara laki-laki dan 1 saudara perempuan dari keluarga multijutawan terkemuka Capano. Thomas Capano saat itu berusia 46 tahun dan Anne Mary berusia 30 tahun. Keluarga ini memiliki usaha pengembangan real estate dan kontrak konstruksi. Jerry mengagumi Capano karena dia telah mengeluarkannya dari beberapa masalah hukum di masa lalu. Lalu Joseph menjalankan bisnis konstruksi keluarga, Louis mengelola kepemilikan real estate keluarga, dan Marion adalah anak tertua. Sedangkan Capano mencari jalannya sendiri dengan menjadi pengacara yang sukses, beberapa di antaranya yaitu sebagai pengacara negara bagian, pengacara kota Wilmington, penasihat hukum untuk Gubernur Mike Castle, dan konsultan politik. Tak perlu diragukan lagi, Capano memiliki banyak koneksi dengan penegak hukum lokal dan negara bagian, serta tokoh-tokoh politik yang berpengaruh. Para detektif memutuskan bahwa mereka tidak ingin menunggu untuk berbicara dengan Thomas Capano. Jadi mereka mengunjunginya pada pukul 3:39 pagi di rumah sewaannya di 2302 Grand Avenue. Capano mengkonfirmasi kepada para penyelidik bahwa dia telah bertemu dengan Anne Mary Fahey, namun hubungan mereka telah berakhir beberapa waktu yang lalu. Mereka telah berpisah sebagai teman dan bahkan bertemu pada Kamis malam untuk makan malam. Dia juga mengatakan kepada mereka bahwa mereka telah kembali ke rumahnya karena dia memiliki hadiah untuknya dan beberapa bahan makanan yang dia butuhkan. Thomas Capano mengaku mengantarnya pulang malam itu dan tidak pernah berbicara dengannya lagi. Dia juga melaporkan jika Anne Mary akan libur pada hari Jumat dan bahwa dia mungkin pergi keluar kota. Dia juga mengatakan kepada polisi jika Anne Mary dikenal pemurung. Capano beranggapan jika kemungkinan besar Anne Mary akan datang di tempat kerja pada hari Senin, jadi jangan khawatir. Para penyelidik bertanya apakah mereka bisa menggeledah rumahnya. Capano menolak dengan mengatakan bahwa dia membawa kedua putrinya pada akhir pekan itu dan dia tidak ingin membuat mereka khawatir atau terganggu. Pada hari Senin, Anne Mary tidak masuk kerja. Para penyelidik kembali ke gedung apartemen Anne Mary untuk berbicara dengan para tetangganya, terutama yang tinggal di lantai bawah. Tetangga yang dimaksud telah pergi selama akhir pekan, tetapi pulang pada Kamis malam. Dia ingat sekitar pukul 21:45 mendengar langkah kaki dari apartemen Anne Mary. Yang aneh adalah biasanya akan terdengar suara sepatu hak tinggi di lantai, namun saat itu langkah kakinya terdengar lebih berat. Para penyelidik juga memeriksa aktivitas perbankan dan kartu kredit Anne Mary sejak Kamis malam. Tidak ada pergerakan di salah satu rekeningnya. Mereka juga berbicara dengan beberapa teman terdekat Anne Mary yang mengatakan kepada mereka bahwa Anne Mary telah bertemu dengan Capano pada tahun 1993 di kantor gubernur dan pada tahun 1994 mereka mulai berkencan. Capano langsung jatuh cinta dengan sekretaris muda itu dan mulai mengirimkan hadiah dan mengajaknya makan malam di luar. Anne Mary juga tampaknya sama terpikatnya pada awalnya. Namun, karena takut akan reaksi keluarganya terhadap hubungan yang ia jalani dengan seorang pria yang sudah beristri, ia memutuskan untuk tidak memberitahu mereka. Seiring perkembangan hubungan mereka, Anne Mary bercerita kepada teman-temannya bahwa Capano adalah seorang pria pemarah dan manipulatif yang memiliki gagasan tentang cinta adalah tentang kontrol, namun dia tidak mempercayainya. Pada musim semi tahun 1996, hubungan mereka tampaknya telah berjalan dengan sendirinya, tetapi Capano mengatakan kepada Anne Mary bahwa dia telah meninggalkan istrinya demi dia, sehingga mereka tidak perlu bersembunyi lagi. Namun Anne Mary tidak setuju dengan keputusan itu. Anne Mary masih ingin bebas, dan saat itulah dia mulai bertemu dengan Michael Scanlon. Capano tidak menyerah dan terus mengejar Anne Mary.
Michael memberitahu teman-temannya jika Capano tak terima jika hubungan mereka telah berakhir. Lalu dia mulai menguntit Anne Mary. Bagian 3. Kecurigaan polisi pada Thomas Capano. Karena keluarga Anne Mary masih belum mengetahui apa yang terjadi padanya, mereka menawarkan hadiah sebesar $10.000 Amerika Serikat untuk setiap informasi mengenai hilangnya Anne Mary. Pada tanggal 4 Juli tahun 1996, sekelompok besar sukarelawan berkumpul, termasuk gubernur, di sebuah taman lokal untuk membantu mencari Anne Mary. Taman ini adalah taman yang sering dikunjungi Anne Mary saat dia pergi jogging. Setelah pencarian ekstensif, tidak ada jejak Anne Mary. Pada titik inilah FBI terlibat dalam penyelidikan. Anne Mary adalah penduduk Delaware, tetapi terakhir kali terlihat di Pennsylvania. FBI mendapatkan catatan telepon dan kartu kredit atas nama Anne Mary dan Capano. Mereka menemukan bahwa Capano melakukan pembelian sebesar $308 di Wallpaper Warehouse 2 hari setelah Anne Mary terakhir kali terlihat. Hal ini mencurigakan karena Capano tinggal di rumah sewaan dan kemungkinan besar tidak membeli wallpaper. Ketika mereka menghubungi nomor tersebut, mereka terhubung dengan Airbase Carpet. Pembelian seharga $308 adalah untuk karpet. Hal ini membuat mereka berteori bahwa Capano mungkin telah menggulung tubuh Anne Mary di karpet dan membutuhkan karpet baru untuk menggantikannya. Meskipun Capano adalah tersangka utama mereka, namun bukti tidak cukup kuat untuk mendapatkan surat perintah penggeledahan rumahnya. Para agen memutuskan untuk berbicara dengan pembantu rumah tangga Capano dengan harapan dia bisa memberikan bantuan. Si pembantu Capano mengatakan kepada para agen bahwa dia telah membersihkan rumahnya 4 hari sebelum Anne Mary menghilang. Dia mengatakan kepada mereka bahwa Capano menyuruhnya untuk tidak datang pada minggu berikutnya. Hal itu tidak perlu dilakukan karena putrinya tidak menginap sejak terakhir kali dia berada di sana. Ketika dia kembali 3 minggu kemudian, dia menyadari bahwa kursi dan karpet yang biasanya ada di ruang tamu telah hilang dan digantikan dengan 2 kursi dan karpet baru. Para penyelidik juga menemukan bahwa Capano telah mengunjungi sebuah toko pada tanggal 30 Juni untuk membeli obat penghilang darah. Para agen segera menyadari bahwa cerita Capano telah berubah sejak pihak berwenang menghubunginya pada malam hari dan meminta untuk menggeledah rumahnya. Karena ketidakkonsistenan tersebut, mereka kini memiliki cukup bukti untuk mengeluarkan surat perintah penggeledahan. Pada tanggal 31 Juli tahun 1996, pihak berwenang memberikan surat perintah setebal 31 halaman kepada Capano. Mereka mulai menggeledah seluruh rumah dengan fokus pada ruang tamu tempat perabotan baru diletakkan. Ketika mereka menggeledah lantai di bawah karpet, lantai itu bersih. Di alas tiang di dekatnya, mereka menemukan 2 bercak coklat yang tampak seperti darah kering. Bukti dikumpulkan dan dikirim ke laboratorium FBI di Washington DC. Masalahnya adalah sampelnya tidak terlalu besar, tetapi pengujian mengkonfirmasi bahwa bercak tersebut adalah darah. Jadi sekarang mereka perlu memastikan bahwa itu adalah darah Anne Mary. Pada saat itu untuk memastikannya, mereka membutuhkan sampel darah Anne Mary atau darah orang tuanya. Sayangnya kedua orang tua Anne Mary sudah meninggal. Para penyelidik menemukan bahwa Anne Mary telah mendonorkan darahnya sebulan sebelum dia menghilang. Darahnya telah dipecah menjadi plasma dan sel darah merah yang menyimpan DNA mungkin tidak dapat ditemukan. Para penyelidik merasa bahwa Capano bertanggung jawab atas hilangnya Anne Mary dan kemungkinan pembunuhannya, dan dia mungkin telah membuang barang bukti. Masalahnya adalah tidak ada seorang pun yang berbicara termasuk saudara-saudaranya. Namun, hal itu berubah pada tanggal 6 Agustus ketika para penyelidik menerima telepon dari seorang pria yang bekerja untuk Louis Capano sebagai manajer proyek. Dia mengatakan kepada para penyelidik bahwa sehari setelah Anne Mary hilang, Louis Capano memerintahkan 4 tempat sampah di lokasi konstruksi mereka untuk dikosongkan pada tanggal 1 Juli. Hal ini aneh karena tempat sampah tersebut bahkan belum penuh dan akan menghabiskan lebih banyak uang untuk mengosongkannya lebih awal. Louis Capano membantah telah melakukan itu. Para penyelidik mendapatkan catatan tempat sampah dan menemukan tempat pembuangan sampah
yang mana yang digunakan untuk mengosongkan sampah tersebut. Pada bulan Agustus, agen FBI bersama dengan tim pemulihan barang bukti ke tempat pembuangan sampah di Delaware secara khusus mencari kursi dan karpet ruang tamu Capano. Mereka mencari selama 4 hari, namun tidak menemukan apa-apa. Para penyelidik khawatir bahwa Capano akan lolos dari pembunuhan karena mereka tidak menemukan mayat dan senjata pembunuh. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang berbicara. Bagian 4. Penyelidikan intensif oleh FBI. Pada tanggal 6 September, para penyelidik menerima telepon bahwa plasma darah Anne Mary telah ditemukan. Ada cukup banyak sel darah merah yang tersisa untuk mendapatkan sampel DNA. Sampel darah yang ditemukan di rumah Capano cocok dengan Anne Mary. Sementara itu, para penyelidik memeriksa catatan telepon Capano dan menemukan bahwa dia telah menelpon Deborah McIntyre yang tinggal di Stone Harbor, New Jersey, sehari setelah Anne Mary menghilang. Mereka menemukan bahwa Capano dan McIntyre telah menjalin hubungan selama 12 tahun terakhir. Mereka juga menemukan bahwa saudaranya, Jerry, memiliki sebuah kapal bernama Summer Wind yang berada di Stone Harbor. Jerry telah menjual kapal tersebut kepada seorang pembeli lokal dan mereka mendapatkan izin untuk menggeledah kapal tersebut dari pemilik barunya. Tidak ada bukti yang ditemukan. Namun, pemilik baru tersebut mengatakan kepada para penyelidik bahwa ketika Jerry menjual perahu itu kepadanya, dia melakukannya tanpa jangkar. Pada bulan November tahun 1996, agen-agen FBI berfokus pada pengawasan terhadap Jerry Capano. Pengawasan ini berlangsung selama 11 bulan. Para agen berharap dapat menemukan bukti yang cukup untuk mengajukan tuntutan federal terhadap Jerry agar dia mau menyerahkan saudaranya. Mereka mengikuti Jerry ke klub-klub malam di daerah di mana mereka menyaksikannya menggunakan obat-obatan terlarang. Mereka juga menemukan bahwa dia mengoleksi senjata api yang merupakan kejahatan saat itu. Pada tanggal 9 Oktober tahun 1997, FBI dibantu oleh ATF menggerebek rumah Jerry Capano. Mereka menemukan sejumlah kecil senjata api di dalam lemari putranya yang berusia 3 tahun bersama dengan kokain dan ganja. FBI ingin mengajukan tuntutan kejahatan senjata api dan membahayakan anak, namun Jerry malah menawarkan kesepakatan pembelaan. FBI tidak percaya bahwa Jerry terlibat dalam pembunuhan itu, hanya menyamarkannya. Teori mereka ternyata benar. Jerry, meskipun dia dekat dengan Thomas Capano, memiliki banyak hal yang harus dikorbankan, yaitu istri, anak-anak, dan gaya hidup yang nyaman, sehingga dia memutuskan untuk bekerja sama. Pada tanggal 8 November tahun 1997, Jerry Capano bertemu dengan FBI dan para penyelidik lainnya, lalu menceritakan semua yang dia tahu. Pada tahun 1996, pada bulan Februari, yaitu 5 bulan sebelum Anne Mary menghilang, Thomas menghubunginya dan mengatakan bahwa dia diperas dan seseorang mengancam akan mencelakai anak-anaknya. Dia meminta uang tunai sebesar $8.000 dan sebuah pistol kepada Jerry. Dia juga mungkin perlu menggunakan perahunya untuk membuang mayat si pemeras jika memang diperlukan. Pada saat itu, Jerry tidak tahu bahwa semua itu hanyalah kebohongan belaka. Jerry kemudian mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Capano telah mengembalikan pistol tersebut sekitar sebulan kemudian. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni, Thomas menelponnya dan memintanya untuk menemukannya di luar pada pukul 6 pagi karena dia harus menggunakan perahunya. Jerry mengatakan kepada Capano bahwa ia tidak ingin terlibat dalam pembuangan mayat, namun Thomas Capano mengancamnya. Jerry membantu Capano memindahkan pendingin igloo laut seberat 162 liter yang biasa digunakan nelayan untuk membawa umpan dalam jumlah besar ke dalam truknya. Angin musim panas mengarah 96 hingga 120 km lepas pantai ke Atlantik. Capano dan Jerry mengangkat pendingin tersebut ke laut dengan harapan pendingin itu akan tenggelam, namun pendingin itu hanya mengambang di air. Thomas Capano memerintahkan Jerry untuk melubangi pendingin tersebut agar bisa tenggelam. Jerry melakukannya, tetapi pendingin itu masih mengambang. Capano kemudian mengambil pendingin tersebut dan memutuskan untuk menenggelamkannya dan membungkusnya dengan jangkar.
Jerry yang tidak ingin menyaksikan hal ini pindah ke bagian depan kapal, tetapi dia melihat kaki manusia yang tenggelam di bawah air. Keduanya mulai kembali ke pantai dan di sepanjang jalan, Capano mencoba membongkar pendingin tersebut, menghamburkan bagian-bagiannya ke laut. Ketika mereka kembali ke rumah sewa Capano, Jerry membantunya menyingkirkan sofa yang katanya ada noda darah sebesar bola basket di atasnya. Mereka membawa itu ke salah satu tempat sampah di lokasi konstruksi milik saudara laki-laki mereka. Setelah mengetahui tentang kerjasama Jerry, Louis Capano datang ke FBI dengan pengacaranya dan menarik kembali pernyataan sebelumnya tentang tidak memerintahkan tempat sampah untuk dikosongkan seperti yang dikatakan karyawannya kepada FBI sebelumnya. Karena khawatir Thomas Capano akan membalas dendam terhadap kedua saudaranya, dia ditempatkan di bawah pengawasan 24 jam. Pada bulan November tahun 1997, para agen melihat Thomas dan saudaranya Joseph sedang memasukkan koper-koper ke dalam truk. Mereka berdua sedang menuju ke bandara. Khawatir Thomas melarikan diri, para agen menghentikan mereka dan menangkap keduanya. Thomas Capano ditangkap dengan alasan bahwa dia telah menghalangi keadilan karena dia telah memaksa dua saudaranya yang lain untuk memberikan pernyataan palsu. Bagian 5. Persidangan. Para penyelidik terus mencari jasad Anne Mary di laut, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Sementara itu, mereka dihubungi oleh seorang pria yang telah membaca tentang penangkapan Capano. Penduduk Bay City, New Jersey ini mengatakan bahwa dia telah menemukan sebuah pendingin yang mengambang di Indian River Inlet. Jaraknya lebih dari 170 km dari tempat pendingin itu dibuang ke laut pada 4 Juli. Pendingin itu hilang tutupnya dan memiliki lubang peluru di bagian sampingnya serta beberapa noda darah. Dia mengatakan kepada para penyelidik bahwa dia menyimpan pendingin tersebut, menambah lubang dan memasang tutup baru pada pendingin tersebut dan telah menggunakannya. Barcode pada lemari pendingin tersebut cocok dengan pembelian yang dilakukan Capano 2 bulan sebelum Anne Mary menghilang. Penemuan lemari pendingin itu menguatkan cerita Jerry Capano. Para penyelidik juga menemukan bahwa pada tanggal 13 Mei tahun 1996, Deborah McClelland telah membeli pistol Beretta kaliber 22. Ini adalah 6 minggu sebelum Anne Mary menghilang. Ketika ditanyai, dia mengklaim bahwa dia dan Capano memiliki hubungan biasa dan membantah mengetahui jika Capano memiliki senjata. Namun, ketika dia ditanya tentang dirinya yang memiliki pistol, dia mengaku bahwa dia membelinya namun membuangnya ke tempat sampah. Setelah ditanya lebih lanjut, dia mengakui bahwa Capano lah yang memintanya. Dia menjadi saksi yang bekerja sama dan menyerahkan semua surat yang telah dia dan Capano tukar sejak penangkapannya. McIntyre juga mulai merekam percakapannya dengan Capano saat dia berada di penjara. Dia mengatakan kepada pihak berwenang bahwa Capano telah mengantarnya ke Miller's Gun Center dan menunggu di dalam mobil sementara dia masuk ke dalam untuk membeli senjata dan amunisi. Ketika Capano mengetahuinya, dia mencoba menyuruh tahanan lain untuk mengatur pembobolan rumah untuk mengintimidasi McIntyre. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1998, persidangan Thomas Capano dimulai. Persidangannya akan berlangsung selama 32 hari selama lebih dari 10 minggu. Pada awal persidangan, Capano mengakui kepada pengadilan bahwa dia telah membuang mayat Anne Mary dan meminta bantuan saudaranya, tetapi dia membantah telah membunuhnya. Sebaliknya, dia menuduh pembunuhan tersebut dilakukan oleh Deborah McIntyre. Dia mengarang cerita jika McIntyre cemburu lalu nekat menerobos masuk ke rumahnya pada malam itu dan menembak Anne Mary. Dia mengklaim bahwa setelah pasangan itu mengantarkan beberapa bahan makanan ke apartemen Anne Mary, mereka kembali ke rumahnya sekitar pukul 10 malam untuk menonton TV. Pada satu titik, dia berbicara dengan McIntyre melalui telepon dan menyuruhnya untuk tidak datang. Sekitar pukul 11:05 malam, McIntyre tiba dengan kesal dan bertanya, "Siapa ini?" Dia kemudian mengeluarkan pistol dan mengancam akan menembak dirinya sendiri. Capano berdiri dan menghadap McIntyre sementara Anne Mary mengenakan kembali stockingnya yang dia mengklaim bahwa dia melepaskannya karena kepanasan dan mengumpulkan sepatunya. Mereka berencana untuk pergi. McIntyre kemudian menembakkan pistolnya yang mengenai Anne Mary di belakang telinga kanannya.
Capano mengklaim jika dia dan McIntyre memberikan CPR kepada Anne Mary, tapi dia sudah meninggal. Dia mengirim McIntyre pulang sekitar pukul 23:30 menit. Thomas Capano mengakui bahwa dia seharusnya menelpon polisi, tetapi dia berusaha melindungi McIntyre dan menggunakan pendingin yang akan menjadi hadiah ulang tahun untuk Jerry untuk membantu membuang mayatnya. Dia membantah jika ia mematahkan tulang untuk memasukkan tubuh Anne Mary ke dalam pendingin. Dalam pemeriksaan silang, jaksa penuntut negara bagian menunjukkan bahwa Capano pernah mengadili kasus serupa pada tahun 1976 ketika dia bertugas di kantor Jaksa Agung, di mana seseorang membuang mayat ke sungai. Pada persidangan tersebut, Capano mengatakan kepada juri bahwa seandainya dia membuang mayat tersebut di laut, dia mungkin bisa lolos dari kejahatannya. Dalam kejadian versi negara bagian, mereka mengklaim bahwa Capano telah memaksa Anne Mary untuk kembali ke rumahnya pada malam hari setelah makan malam mereka. Garis waktu kejadian dari negara bagian menunjukkan bahwa Anne Mary telah meninggalkan tempat kerjanya pada pukul 16:30 pada hari Kamis tanggal 27 Juni tahun 1996 untuk membuat janji dengan psikoterapisnya yang dia temui untuk gangguan makan. Capano menjemput Anne Mary di apartemennya dan mengantarnya ke restoran di Philadelphia. Pelayan restoran malam itu bersaksi bahwa Anne Mary tampak lusuh dan kurus. Saat meninggalkan restoran, Capano mengantar mereka ke rumahnya dan entah bagaimana caranya membuat Anne Mary masuk ke dalam. Anne Mary kemungkinan besar sedang duduk di kursi cinta di ruang besar ketika Capano menembaknya dan kemudian memasukkannya ke dalam lemari pendingin. Dia kemudian pergi ke apartemennya sekitar pukul 21:45 dengan membawa belanjaan dan setelan celana baru untuk menutupi jejaknya. Ini adalah kejahatan yang terencana. Pada hari Jumat tanggal 28 Juni pagi sekitar pukul 5:30 sampai 5:45, Thomas Capano pergi ke rumah saudaranya Jerry dan meminta untuk menggunakan perahunya. Jerry bersaksi bahwa dia bertanya kepada Thomas apakah dia yang melakukannya, dan Thomas menjawab, "Iya." Jerry tiba di rumah Thomas sekitar pukul 8:30 pagi dan melihat lemari pendingin yang dibungkus dengan rantai dan gembok. Keduanya kemudian pergi ke Stone Harbor, New Jersey menuju kapal Jerry dan keduanya memuat pendingin tersebut ke kapal Jerry. Sekembalinya ke rumah sewaan Thomas, pasangan ini memindahkan kursi dan karpet yang berlumuran darah ke garasi tempat Thomas mencoba untuk memotong kursi tersebut. Karena tidak berhasil, mereka mengangkut perabotan dan karpet tersebut dan membuangnya ke tempat sampah di lokasi konstruksi milik saudara laki-laki mereka, Louis. Pada hari Sabtu tanggal 29 Juni, Thomas Capano membeli karpet baru untuk ganti karpet yang ia gunakan. Pada hari Minggu tanggal 30 Juni, Capano berbicara dengan saudaranya Louis dan mengatakan kepadanya jika Anne Mary telah memotong pergelangan tangannya pada hari Kamis malam dan darahnya berceceran di kursi cinta. Dia meminta Louis untuk memastikan untuk mengosongkan tempat sampah di lokasi konstruksinya pada hari Senin karena dia telah membuang kursi cinta dan beberapa barang pribadi Anne Mary di dalamnya. Bagian 6. Vonis Thomas Capano. Pada tanggal 17 Januari tahun 1999, juri yang terdiri dari 6 wanita dan 6 pria kembali dengan putusan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Fase hukuman berikutnya berlangsung selama 5 hari. Mereka menemukan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan hukuman mati pada Thomas Capano pada tanggal 16 Maret tahun 1999. Ini adalah kasus yang cukup luar biasa, mengingat tidak ada mayat, tidak ada saksi mata dari pembunuhan itu sendiri, dan tidak ada senjata pembunuh yang ditemukan. Pada tahun 2006, hukuman mati Thomas Capano dibatalkan dan ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada tanggal 19 September tahun 2011, Thomas Capano meninggal di penjara pada usia 61 tahun karena serangan jantung. Kemungkinan besar hal itu disebabkan karena dia mengalami obesitas. Begitulah akhir dari kisah Thomas Capano. Terima kasih sudah menonton.
Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini, dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.